Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Orang Benar. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya, Fani Paendong. Mazmur 58 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah saat ini saya dan saudara bisa melihat keadilan dan kebenaran di sekitar dunia ini? Atau kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita? Mungkin jawabannya ya dan tidak. Masyarakat pun mulai berteriak menuntut kebenaran dan keadilan atas hidup mereka. Pemerintah dituntut untuk dapat berdiri teguh dalam mensejahterakan masyarakatnya. Ini memang tidaklah mudah, sebuah pekerjaan jangka panjang.
Tidaklah heran ada orang-orang yang mencoba untuk merebut hak orang lain. Namun ada juga yang meminta haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Coba lihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita tergolong orang yang mana? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sadar atau tidak sadar, kita pun demikian. Menuntut hak tapi mengabaikan kewajibannya. Kita minta hidup kita diberkati dalam segala bidang kehidupan. Studi, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Ingatlah baik-baik, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Sudah seharusnya kita hiduplah seperti kebenaran sejati, yakni dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus yang tergantung, bahkan mati di atas kayu salib hingga bangkit pada hari yang ketiga. Bukankah ini sebuah karya tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa, supaya kita bisa menghidupi kebenaran sejati itu yang sudah kita dapatkan dari Dia. Ada upah dari Tuhan Yesus bagi mereka yang hidupnya sudah dibenarkan olehnya. Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak menutup mata, bahkan Dia tidak menutup telinganya, bahkan Dia bukan tidak mau mengulurkan tangannya menolong kehidupanku dan kehidupanmu. Namun yang Tuhan mau, hiduplah senantiasa di dalam kebenaran sejati yang sudah kita dapatkan lebih dahulu, di mana saya dan saudara sudah mengalaminya sebelumnya. So artinya saya dan saudara memiliki sebuah tugas: kabarkan, beritakan kebenaran sejati itu dimanapun kita berada. Jangan pernah lalai, jangan pernah lengah, jangan pernah juga berkata kepada diri kita, sia-sialah saya mempertahankan kelakuan hidup saya menjadi orang-orang benar, namun hidupku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dijauhkanlah perkataan bahkan niat hati kita seperti itu. Tetapi berbahagialah janji Tuhan bagi keturunan orang-orang benar. Mereka tidak akan meminta-minta, tapi mereka akan hidup senantiasa di dalam kelimpahan. Bukan hanya bicara kelimpahan secara jasmani, namun juga kelimpahan secara rohani. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.